Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai 13. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu menang atas ujian. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Lukas pasal 4, ayat yang ketiga sampai 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Saudara, mengapa di dalam ayat ini iblis menguji dengan perkara makan? Baik, kisah ini kita tahu bersama-sama bahwa catatan di dalam kitab Lukas juga tercatat di kitab Matius, ya. Lukas pasal 4 membahas tentang bagaimana Tuhan dicobai oleh iblis, dan di Matius pasal 4 juga di sana juga Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, saudara-saudari pendengar podcast Emana, kita melihat ya inilah pekerjaan iblis. Ya, selalu membuat kita itu tidak bisa maju atau tidak bisa sungguh-sungguh di hadapan Allah. Ya. Pekerjaan iblis menghambat pekerjaan Tuhan Yesus, ya, dengan pencobaan. Tuhan Yesus saat itu sedang berpuasa, ya, 40 hari 40 malam, ya, dan pasti kondisinya lapar. Iblis tahu kondisi yang lapar itu digunakan untuk mencobai Tuhan Yesus. Disuruhlah Yesus untuk membuat batu menjadi roti. Prinsip yang kita bisa lihat di sini, cobaan iblis terhadap Tuhan Yesus adalah perkara makan, ya, perkara fisik, kebutuhan manusia pada umumnya. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, di sana Adam pun dicobai oleh iblis. Jadi kita melihat kitab pertama, kitab Kejadian, iblis mencobai Adam. Kemudian di kitab pertama Perjanjian Baru, Matius, dan juga ditulis lagi di Lukas, iblis juga mencobai manusia Yesus. Jadi kita melihat di sini, ya, iblis selalu menggunakan perkara makan, ya, untuk menguji. Jadi ujian pertama yang harus kita lalui kalau kita mau mengikut Yesus, menjadi orang yang percaya Yesus, ya, sama prinsipnya, pasti akan diuji perkara penghidupan, perkara nafkah. Ya, mungkin kalau mau mengasihi Tuhan, mungkin ada orang-orang, ya, mengasihi Tuhan jangan terlalu fanatik, jangan terlalu ekstrim, ya, ibadah cukup seminggu sekali beribadah ke gereja cukup, ya. Kan harus mencari nafkah, ya, jadi bekerja, ya, dikerjakan dengan baik, ya, itu betul, ya. Tetapi
akhirnya prosentasenya mengasihi Tuhan dengan hal-hal dunia, jadi prosentasenya lebih banyak hal-hal dunia. Nah, ini harus kita pertimbangkan ya, kita renungkan di hadapan Tuhan. Tuhan, seberapa banyak waktuku aku persembahkan kepada Tuhan. Aku tetap bekerja, tetapi apakah di dalam pekerjaanku aku mengasihi Tuhan? Di atas pekerjaanku ya, aku bisa menang terhadap ujian, ketamakan, kerakusan ya, mengasihi dunia, tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis, apakah aku bisa menang atau tidak? Ini kita perlu terus bersandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari, kita perlu terus bersandar kepada Tuhan ya, sehingga apabila iblis menyerang, iblis menguji ya perkara mengenai kehidupan kita, maka kita dapat menang ya, karena kita ya terus bersandar kepada Tuhan. Kemudian Amen. Bagaimana seharusnya kita memperhatikan perkara nafkah bila itu bisa menjadi berat iblis untuk kita? Ya, baik. Di sini ada satu kesaksian ya dari saudara Witness Lee di tahun 1933. Ya, saya persaksikan saja karena tiap-tiap orang perlu konfirmasi di hadapan Tuhan ya, bagaimana mereka mempersembahkan diri. Ya, ini kesaksian yang mungkin juga bisa mendorong kita, kesaksian yang juga bisa menguatkan kita. Ya, saya sedikit bacakan. Pada tahun 1933 saya dibebani oleh Tuhan dan ditarik untuk meninggalkan pekerjaanku. Ipar saya berkata, kau telah mempunyai mata pencarian yang baik dan kau mampu membiayai keluargamu serta membantu yang lain. Kau dapat berkhotbah pada hari Minggu, menghadiri sidang pada malam hari, ibadah-ibadah pada malam hari. Mengapa harus melepaskan mata pencarianmu? Banyak yang mengimpikan pekerjaan sedemikian, tapi tidak ada kesempatan memperolehnya, sedangkan kau malahan melepaskannya. Kami was-was bagaimana kau mampu menempuh hidup kemudian. Kami tak tahu bagaimana kau akan memelihara istri dan anak-anakmu. Saya tak menggubris nasihat mereka sehingga mereka tak bisa mencegah saya meninggalkan mata pencarian saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Seringkali ipar saya bahkan menyuruh anak perempuan yang kecil menyelinap ke dapur untuk melihat apakah kami ada makanan. Mereka khawatir kalau kami kelaparan. Ini adalah satu kesaksian hidup ya, seorang saudara Witness Lee yang meninggalkan pekerjaannya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, ini tidak semua orang bisa kerjakan, tetapi kalau kita memiliki panggilan yang kuat, konfirmasi yang kuat, dan memang mengasihi Tuhan mutlak, ya, kita bisa mengerjakan ini. Tetapi bagaimana dengan nafkah penghidupan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Ya, memang tiap-tiap orang perlu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya, agar bersyarat dalam ministry Tuhan, dalam melayani Tuhan, harus diuji, ya, harus mengorbankan keperluan fisik, penghidupan yang baik, makanan yang lezat, pakaian yang indah, rumah yang besar, semuanya itu tidak lagi menjadi tujuan hidup, ya. Tetapi melayani Tuhan menjadi satu panggilan yang mutlak di atas tiap orang yang terpanggil. Ya. Dan ya di sini saya mendorong kita berlatih untuk demikian. Ya. Dimulai dari apa? Melatih pikiran kita. Kita tidak bisa langsung, sudah saya tidak usah kerja, saya mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan pun nanti juga bekerja, bukan? Maksudnya adalah melakukan sesuatu, pekerjaan sesuatu, ya pastinya juga dipimpin oleh Tuhan, ya. Tapi semuanya itu berangkat dari hati, berangkat dari pikiran yang mengasihi Tuhan. Ini di dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Kita perlu melatih pikiran kita.
pikiran yang tidak serupa dengan dunia ini, memikirkan hal-hal yang surgawi. Ya, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai setiap saudara-saudari pendengar podcast Emana, ya, menerima firman ini dengan satu kejelasan bahwa hati-hati. Ya, iblis bisa menggunakan perkara nafkah, perkara uang, perkara kehidupan kita untuk mencobai, untuk menjatuhkan kita. Ya, perlu berhati-hati. Amin, Saudara Richard. Amin. Ya, puji Tuhan ya, apabila kita memiliki panggilan yang jelas dengan Tuhan, maka ya kita dapat mengorbankan keperluan fisik kita, kehidupan yang baik, yang dengan demikian ya kita dapat ya benar-benar mutlak ya mempersembahkan diri kita bagi Tuhan. Kita tidak lagi terikat dengan perkara-perkara dunia, sehingga dengan demikian kita dapat dengan mutlak sepenuhnya melayani Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baik, tutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita merespon firman Tuhan ini dengan berdoa. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk teladan yang Kau berikan dan juga kesaksian bagaimana orang-orang bisa menang atas ujian, menang atas iblis yang menggunakan perkara nafkah, perkara makan untuk menjatuhkan kami. Tuhan, dapatkan hari-hari kami, kehidupan kami. Kami bukan menjadi orang yang asal-asalan. Kami bukan terus tidak bekerja, tidak Tuhan Yesus mencari nafkah untuk mengikut Tuhan. Tapi biarlah dimulai dari pikiran kami, diselamatkan dari pikiran yang rakus, pikiran yang haus akan kekayaan, yang penuh dengan hawa nafsu. Kiranya pikiran kami menjadi pikiran yang surgawi, pikiran yang memikirkan kepentingan Allah, keperluan Allah. Sehingga apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk siapapun. Kiranya Tuhan menjaga setiap pendengar podcast Emana, supaya terus terjaga, terlindungi dari cobaan musuh dan bahkan bisa menang. Tuhan, dapatkan hidup kami persembahkan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.